Meski dalam kondisi hamil besar, tak lantas membuat Zaskia Sungkar tak produktif. Dan kemarin, ia masih terlihat aktif menghelat acara fashion show bersama adiknya, Shirin Sungkar. Saking aktifnya, Zaskia secara khusus menyiapkan kursi roda lantaran khawatir kelelahan. Dan menariknya, saat sebelum acara pagelaran fashion dimulai, Zaskia terlihat didorong oleh sahabat karibnya, Nagita Slavina menuju lokasi acara. Wanita yang kerap disapa Gigi itu tampak kewalahan saat mendorong Zaskia yang duduk di kursi roda. Meski mengenakan sepatu berhak tinggi, Gigi tampak mendorong sambil berlari kecil demi bisa sampai ke lokasi acara dengan cepat. Ibu bawa neneknya ya, Bu. Bawa nenek. Neneknya udah jompo. Nggak banget ya, ngerasa ini sih, jadi pergerakannya agak-agak slow mo ya, gitu, siput banget gitu. Cuman alhamdulillah disyukurin Allah kasih kesehatan sampai hari ini. Aku sih bawa kursi roda jaga-jaga kalau misalnya, tapi alhamdulillah tadi kepakainya cuma sebentar. Tentu saja kehamilan kedua setelah jeda 5 tahun itu mempengaruhi pergerakannya. Tapi ia memilih untuk menyibukkan diri untuk merancang koleksi busana untuk Ramadan dan Idul Fitri. Aku pakai ini set. Nah, ini kalau aku mau pakai casual lagi, tinggal aku nggak pakai dress dalamnya. Aku bisa pakai kemeja putih, terus udah gitu aku pakai celana gitu kan. Jadi bisa yang lebih smart casual gitu. Dan menariknya, karena tengah hamil, Zaskia banyak memproduksi baju gamis ketimbang busana muslimah yang lain. Kalau dilihat nih, tahun ini aku banyak abaya. Itu sebenarnya karena kebutuhan aku. Di tengah menghadapi proses melahirkan, putra pertama Zaskia dan Irwansyah, Ukasha, begitu sayang dengan adiknya Humaira. Saking sayangnya, Ukasha tampak mengelus-elus kepala Humaira saat tidur hingga memberinya selimut. Ukasha benar-benar telah siap menjadi seorang kakak. Kehadiran Humaira juga menjadi penghangat di keluarga Irwan dan Kia. Bahkan kabarnya, Kia juga berharap jika persalinannya lancar, ia juga bakal memberikan ASI untuk Humaira. Berjuang untuk bisa nyusuin Humaira, insya Allah setelah kemarin kan sempat program laktasi juga, tapi ya qadarullah belum maksimal. Nah setelah ini kalau Allah izinkan kan melahirkan, bisa nyusuin lagi, ASInya juga insya Allah nanti bisa untuk Humaira juga. Baru saja pulang liburan ke Korea bareng Siti Badriah dan putri sulungnya Sarena, tiba-tiba saja akun media sosial pribadi Christiana Baharudin hilang bak ditelan bumi. Tentu saja hal itu membuat Christiana meradang. Pasalnya, akun tersebut jadi sumber cuan Christiana dan Siti Badriah atau Sibat. Konon menghilangnya akun media sosial milik suami Sibat itu, antara Christiana sering mengunggah video anak-anak mereka, terutama Sarena, dan dinilai terlalu mengeksploitasi anak-anaknya. Dengan hilangnya akun media sosial miliknya, Christiana merasa sangat dirugikan. Beberapa endorse yang melibatkan dirinya juga Sibat dan putrinya terpaksa di-hold. Benarkah Christiana dan Sibat telah kehilangan cuan ratusan juta? Ada. Udah masuk gue sebutin di sini. Gak mau semakin banyak kehilangan cuan, Christiana pun langsung membuat akun baru sebagai ganti akunnya yang hilang. Seolah tak kapok, lagi-lagi bapak dua anak itu kembali mengunggah video kebersamaannya dengan anak-anaknya. Ya, dari beberapa video tersebut terlihat jelas bahwa Christiana sosok ayah yang family man, mencintai dan selalu ada bagi kedua putrinya. Bahkan menurut Sibat, Christiana sangat dekat dengan Sarena. Kadang putri sulungnya itu kerap cemburu dengan maminya sendiri Sibat. Apalagi melihat foto mesra mami Sibat dan Dedi Christiana saja sudah membuat Sarena menangis. Mungkin benar kata pepatah, ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Reaksi Zarina. Lihat foto mesra Mommy dan Daddy.
Enggak. Jadi bisa jelasin, enggak itu nggak benar, itu nggak benar. Itu semua fotonya AI, itu semua AI, bohong, dia bohong. Diam. Iya, Sarena tuh kan memang dari bayi kan dia cemburuan, deket banget sama bapaknya ya. Dan sekarang pas dia udah gede memang sangat cemburuan banget sih anaknya. Jadi ngelihat aku lagi berdua sama bapaknya tuh nggak diizinin sama dia, nggak dibolehin. Di sisi lain, kepergiannya ke Tanah Suci dengan Afnan rupanya juga ingin mengajarkan putranya untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli dengan sesama. Awal bahkan sudah menyiapkan cemilan atau makanan saat di Indonesia untuk dibagikan ke para jamaah saat berada di Madinah. Tak hanya menjalankan ibadah umroh, Mawa dan putranya juga menyempatkan liburan ke negara Turki. Mawa dan putranya terlihat bahagia saat bermain salju dan naik kereta gantung di Gunung Erciyes. Hai sayangku, walaupun kamu tidak itu, aku akan membuat namamu di mobil orang. Najib. Wow. Keseruan liburan Mawa dan putranya Afnan selama di Turki bukan hanya dengan bermain salju. Selama di Turki, impian Mawa pun terwujud karena bisa berkunjung ke kawasan bersejarah Kapadokia yang terkenal dengan hot air balloon-nya. Benarkah liburan Mawa ke Kapadokia menyindir insan antara belum pernah mengajaknya ke sana? Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu impian aku, Mas. Kakak berhenti. Alah. Berbeda dari istri sah Wardatina Mawa yang berbahagia bisa umroh sekaligus liburan ke Turki bersama sang buah hati Adnan, Inara Rusli justru tengah nelangsa lantaran sulit bertemu dengan anak-anaknya yang kini diasuh Virgon. Tak kuasa menahan kerinduan mendalam, Inara memilih mendatangi Komisi Nasional Pelindungan Anak untuk mengadukan kesulitannya bertemu dengan ketiga buah hatinya. Lantas benarkah Inara melaporkan Virgon atas pelarangan hak asuh anak secara paksa? Untuk keperluan ini anak-anak, karena udah lama nggak ketemu, untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disampaikan sama Bapak Agus. Siapapun, bahkan ayah kandungnya dengan secara paksa untuk mengambil anak tanpa sepersetujuan dari ibunya yang memiliki hak asuh anak. Sejak pernikahan sirinya dengan Ihsanul terbongkar hingga dilaporkan Mawa ke polisi, Virgon memang membawa anak-anak untuk tinggal bersamanya
Dan sejak saat itu, mantan suaminya seolah dengan sengaja memutus jalinan komunikasi dan melarang dirinya bertemu dengan anak-anak. Lantas, apa kata Virgon terkait dirinya dilaporkan oleh Inara ke Komnas Pelindungan Anak? Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu. Jika Virgon memilih bungkam, Eva Manurung, mantan ibu mertua Inara, justru buka suara terkait laporan mantan menantunya itu. Menurut Eva, ketiga cucunya lebih bahagia hidup di bawah pengasuhan ayahnya. Nggak tahu ya, tergantung Virgon ditaruh di mana anak-anak. Biar jangan ada kalimat-kalimat yang nggak enak lah, apalah segala macam, hindarin dari orang-orang yang jadi anak mungkin supaya nggak tahu. Beri aku kesempatan. Jika Inara tengah berjuang mendapatkan anak-anaknya kembali, Insanul yang kini justru tengah mengemis maaf dari Mawa. Bahkan demi mendapatkan maaf dari istrinya, Insanul kembali memposting kebersamaannya dengan Mawa di akun media sosial miliknya. Sayangnya, upaya Insanul agar Mawa mau memaafkannya seolah sia-sia. Hati Mawa yang sudah terlanjur sakit memilih untuk tetap berpisah dengan laki-laki yang sudah memberikannya 1 orang anak. Jika Mawa menolak rujuk, akankah Insanul akan memilih meresmikan pernikahannya dengan Inara? Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Nanti ditunggu aja kabar selanjutnya ya. Mohon doanya aja.